Hai semuanya, kembali lagi di channel Kemela. Di video kali ini aku bakalan rekomendasiin ke kalian sunscreen yang pernah aku coba. Untuk harganya sendiri itu di bawah 30.000 aja. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke reviewnya. Oke, untuk yang pertama ini dari Emina. Ini tuh SPF 30 PA+++. Dari kemasannya sendiri untuk sunscreen itu nggak ada yang spesial sama sekali sih menurut aku. Ini tuh sama aja kayak sunscreen pada umumnya. Untuk yang aku pakai ini tuh masih kemasan yang lama dan sekarang udah ngeluarin kemasan terbarunya. Isi dari Emina ini tuh isinya 60 ml. Harganya kisaran 29.000 sampai 35.000 tergantung tokonya. Emina ini tuh punya tekstur yang sedikit lebih cair tapi bukan yang cair banget. Aku liatin ke kalian gimana tekstur ini. Untuk tekstur yang Emina ini tuh warnanya sebenarnya lebih ke agak kuning sedikit. Tuh teksturnya sedikit lebih cair. Gampang banget buat di blend. Gampang banget buat menyerap di wajah dan gak ada efek white cast di muka. Di wajah juga ada kayak sensasi dinginnya gitu. Untuk wanginya sendiri itu kayak ada wangi-wangi lemon. Yang Emina ini tuh finish akhirnya itu lebih ke kayak yang bukan yang matte tapi kayak kalian pakai moisturizer biasa aja, dan bukan ngasih efek yang kayak berminyak juga. Tapi ini tuh yang bikin aku kurang suka dari segi wanginya. Walaupun wanginya itu nggak nyengat banget, tapi menurut aku itu agak sedikit ganggu. Yang selanjutnya ini dari Madame G. Ini tuh kemasan terbarunya dan sebelumnya juga aku udah pernah pakai untuk kemasan yang lama. Mungkin sekarang formulasinya itu lebih bagus lagi. Dan ini juga sama punya SPF 30 PA+++. Dari segi kemasan untuk yang Madame G ini tuh menurut aku sedikit agak ganggu karena gampang banget buat tumpah. Soalnya nggak ada kayak pelindungnya gitu. Beda sama yang Emina. Jadi ini tuh ada ceplekannya gini. Jadi lebih aman, pas dituang juga nggak langsung blok banyak gitu. Tapi gak masalah sih selagi kita pakai dan aplikasinya itu hati-hati. Pas kita nuang itu lebih hati-hati lagi karena ini tuh gampang banget. Cara dari teksturnya itu lebih cair dibandingkan yang Emina menurut aku. Untuk isi dari Madame G ini tuh isinya 60 ml. Aku liatin ke kalian nih gimana tekstur dari yang Madame G ini. Tuh, ini tuh lebih gampang turunnya karena lebih cair dibandingkan yang Emina tadi. Dan warnanya itu lebih putih pekat dibandingkan yang Emina. Pas diaplikasiin di wajah itu ini tuh lumayan gampang di blend karena teksturnya yang lumayan cair. Cuma untuk menyerap di wajahnya itu lumayan agak lama karena mungkin dari teksturnya sendiri itu kayak lebih ke agak sedikit berminyak. Kan finish akhir yang matte, jadi itu pas kalian aplikasiin di wajah itu lebih ke sedikit ada efek glowingnya gitu. Untuk wanginya sendiri menurut aku lebih mending dibandingkan yang Emina. Itu wanginya enak tapi bukan yang wangi yang nyengat banget gitu. Dari harganya untuk yang Madame G ini tuh kisaran 20 sampai 25.000. Untuk yang selanjutnya ini dari Wardah. Ini tuh SPF 30 PA++ juga. Dari segi kemasan untuk yang Wardah ini tuh masih oke karena nggak gampang tumpah juga. Isinya itu 40 ml. Tekstur untuk yang Wardah ini tuh kurang lebih sama kayak yang Emina. Dan untuk warnanya itu sama percis kayak yang Madame G, cuma ini teksturnya sedikit lebih kental dibandingkan yang Madame G. Untuk yang Wardah ini tuh walaupun teksturnya gak terlalu kental tapi ini tuh lumayan agak susah buat menyerap di wajah. Terus kita tuh butuh ekstra buat ngeblendnya dan juga butuh waktu yang lumayan agak lama biar si sunscreennya itu bener-bener menyerap dan ngeblend dengan sempurna.
Untuk harganya sendiri di kisaran 25.000 sampai 30.000. Untuk wanginya sendiri, untuk yang Wardah ini tuh masih ada wangi lemonnya, cuma nggak ganggu. Wangi lemonnya itu masih aman, nggak kayak yang Emina. Untuk yang selanjutnya itu dari Garnier. Kemasan untuk yang Garnier ini tuh nggak terlalu gimana-gimana, karena memang aku belinya itu kemasan yang saset. Dan untuk harganya sendiri itu nggak lebih dari 10.000, pokoknya di bawah 10.000. Untuk yang kemasan saset ini tuh isinya 7 ml. Untuk kemasan fullnya itu harganya sekitar 40.000 sampai 60.000. Tekstur dari Garnier ini tuh kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, kayak yang Madame G dan Wardah. Cuma ini tuh lebih gampang buat di blend dan lebih kental dibandingkan yang Madame G dan yang Wardah. Warnanya juga lebih putih pekat. Untuk yang Garnier ini tuh gampang buat di blend, terus kayak ngasih efek mencerahkannya gitu, jadi kayak ngasih efek tone up gitu. Dan untuk wanginya sendiri ini tuh wangi lemonnya itu lebih kuat dibandingkan yang lain. Tapi wangi lemonnya itu walaupun kuat masih enak dan gak ganggu sama sekali. Tapi aku ngerasanya untuk yang Garnier ini pas aku selesai pakai dan udah benar-benar ngeset, itu kayak ada efek panas. Bukan panas yang gimana-gimana, cuma mungkin aku gosoknya itu ngeblend itu terlalu kuat, jadi kayak ada efek panasnya gitu. Tapi sejauh ini nggak ada masalah sih, dari semua sunscreen yang aku pakai nggak ada efek jerawatan atau gimana pun. Untuk yang selanjutnya ini dari Karasan. Aku juga sama beli ini tuh yang saset, dan kurang lebih sama sih untuk kemasan yang saset itu. Kemasannya kayak gini. Karasan ini tuh SPF 45 PA+++, dan isinya itu 8 ml. Dari segi tekstur, untuk yang Karasan ini tuh lebih kental dibandingkan sunscreen yang lain. Punya tekstur yang lebih kental, cuma ini tuh gampang banget buat di blend dan gampang banget buat menyerap di wajah. Untuk wanginya sendiri ini tuh nggak terlalu ganggu sih, menurut aku masih bisa dan aman. Nggak ada ngasih efek white cast dan juga nggak ada ngasih efek brightening gitu, kayak tone up gitu, nggak ada di aku ya. Untuk harganya sendiri, untuk yang kemasan saset ini tuh aku beli di harga 14.000 kalau nggak salah. Kemasan fullnya itu harganya di kisaran 50 sampai 65.000. Untuk isinya yang Karasan ini tuh 8 ml, jadi beda 1 ml sama yang Garnier. Dari semua sunscreen yang udah aku review, aku bakal urutin dari yang paling aku suka sampai yang aku kurang suka. Untuk yang pertama, yang aku paling suka itu dari Karasan. Terus yang kedua itu dari Madame G. Yang ketiga itu dari Garnier. Yang keempat itu dari Wardah. Dan yang terakhir itu dari Emina. Semua sunscreen ini tuh nggak ada ngasih efek aku itu jadi jerawatan, beruntusan, atau kulitnya jadi lebih kering. Itu nggak ada sama sekali. Jadi semua yang aku pakai sunscreen ini tuh masih aman di kulit aku, karena semua itu kembali lagi ke kulit kalian masing-masing. Karena skincare itu cocok-cocokan, cocok di aku belum tentu juga cocok di kalian. Oke, segitu aja dulu review dari aku. Semoga informasi yang aku kasih ke kalian bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.